Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar yang berduka, umat dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini secara khusus kita berkumpul bersama keluarga di sini untuk berdoa memohon rahmat keselamatan abadi bagi almarhum Bapak Kari yang telah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Angka 40 menunjukkan angka keramat yang membawa kebahagiaan, di mana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam memberikan kekuatan dalam menghadapi segala tantangan. Umat Israel dalam perjalanan menuju tanah terjanji selama 40 tahun, dan almarhum Bapak tercinta 40 hari telah mendahului kita, dan saat ini melalui nubuat Yeskiel mengatakan bahwa Allah akan membuka kuburnya dan membawanya ke dalam kebahagiaan abadi. Oleh sebab itu, Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kutolak, karena telah diberikan Bapa kepadaku. Marilah kita bersama bersyukur atas anugerah keselamatan abadi bagi almarhum Bapa tercinta Bapak Karim yang saat ini boleh bersama Yesus naik ke surga. Mari kita hening sejenak mendoakan almarhum agar ia mengalami sukacita dalam rahmat Allah naik ke surga, dan ibu serta anak cucu menantu semuanya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, diberikan kekuatan iman, dan kita semua boleh bangga menjadi murid Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon akan serta Roh Maria kepada Bapa dan Tuhan Kudus dan kepada saudara sekalian, supaya membawa saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa almarhum, dan menghantar kita semua ke dalam kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan putra-Mu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon kepadamu, ampunilah segala dosa almarhum Bapak Karim yang 40 hari yang lalu Engkau panggil menghadap Dia dalam kerajaan, dan dari surga Engkau pun boleh mengutus Roh Kudus untuk memberikan kekuatan iman, penghiburan rohani kepada sang istri, anak-anak, cucu dan menantu yang ditinggalkan, serta kami semua yang masih berjuang untuk mewujudkan iman akan Dikau di tengah dunia ini. Kami mohon hadirlah dalam perayaan iman kami ini, agar kami semua pun boleh menerima kekuatan baru dan melanjutkan hidup dalam damai. Teristimewa kami mohon berkat-Mu istimewa bagi hamba-Mu Ibu Jasmiani yang boleh hari ini mengenang hari kelahirannya. Berikanlah ia kekuatan dalam menelusuri jalan panggilan
dan perputusan, sehingga kebahagiaan itu selalu dinikmati dalam keluarga dan seluruh karyanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tuhan sertamu. Dan sama juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Yesus bersabda, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan para saudara yang terkasih, bila kita mendengarkan dua-buah perikop kitab suci pada malam hari ini, pertama-tama kita harus sadar bahwa kita yang berkumpul malam hari ini adalah anak Tuhan. Entah agama apapun, anak Tuhan. Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, kita semua anak Tuhan. Mengapa? Karena kita diciptakan oleh Allah sendiri dan diselamatkan juga oleh Allah sendiri. Maka agama tidak membedakan kita, tetapi hati kita lah yang kadangkala membuat perbedaan. Oleh sebab itu, malam hari ini Yesus mengatakan kepada kita melalui Injil Yohanes, setiap orang yang diserahkan Bapa kepadanya akan datang kepadanya, dan Dia tidak akan membiarkan orang yang percaya kepadanya
mengalami kebinasaan atau hilang. Almarhum Bapak tercinta Karim semasa hidupnya dalam kesederhanaan dan keterbukaannya, ia setia melaksanakan tugas keutusan Allah melalui keluarga dan masyarakat, bahkan mendampingi sang istri sampai akhir hayatnya. Ini menunjukkan bahwa ia yang telah berjuang di tengah dunia karena mewujudkan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, pantas dan layak hidup baru bersama Kristus dalam keabadian. Maka ketika kita mendengar bahwa malam hari ini kita mengenang kepergian almarhum genap 40 hari, menjadi suatu peristiwa iman bagi kita, di mana angka 40 itu membuat kita bangga sebagai orang beriman, karena sesudah bangkit dari kubur Yesus 40 hari itu naik ke surga. Maka sekarang kita yakin bahwa almarhum Bapak Karim juga bersama dengan Yesus, diantar Yesus naik ke surga untuk menerima hidup baru di surga bersama Allah Bapa. Yang berikut, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk bersatu dengan Allah Bapanya. Maka selama 40 hari ini almarhum Bapak Karim pasti berkelana untuk mengunjungi keluarga dimanapun berada, mempersiapkan diri agar malam hari ini dengan doa dan pujian kita mengiringi langkah almarhum naik ke surga karena iman akan Yesus. Umat Israel ketika keluar dari penindasan tanah Mesir menuju tanah terjanji juga merenungkan hidup dalam kesetiaan, kejatuhan selama 40 tahun. Dan apapun terjadi, kita semua yakin apa yang dikatakan kitab Yeskiel, bahwa kubur-kuburmu akan dibuka dan kita akan diberikan roh kehidupan baru dalam keabadian. Untuk itu, almarhum Bapak Karim, kalau menurut kitab Yeskiel dalam bacaan pertama, hari ini kuburnya dibuka dan ia dibawa Yesus ke surga. Maka ibu sebagai istri kesayangan, anak-anak, cucu, menantu semuanya, saat ini kita persiapkan diri supaya Bapak Karim yang saat ini naik ke surga, kita pun boleh mengalami kekuatan iman karena bangga menjadi pengikut Tuhan. Mengikut Tuhan secara Katolik, Islam, Kristenkah, Protestankah, Hindukah, kita semua diselamatkan oleh Allah yang satu dan sama. Kita diciptakan oleh Allah Bapa yang satu dan sama dan diterima oleh Allah Bapa yang satu dan sama. Maka Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku akan datang kepadaku. Saya rasa selama kita belajar itu, semua penganut agama percaya kepada Yesus, hanya sebutannya yang berbeda. Kalau kita mengatakan Tuhan, dia itu. Teman-teman Islam mengatakan dia itu Allah. Lalu yang lain mengatakan apalagi, tapi orangnya sama. Tinggal bagaimana keyakinan kita supaya sesudah kita di dunia ini, kita juga boleh mengalami hidup baru seperti yang dialami Bapak Karim. Yang terpenting bagi kita, bagaimana